Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Putri Indrasari dengan NPM 234111119 dari kelas manajemen 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Pengertian teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosakata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk Remet dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, dorongan, minat maupun hasrat seseorang yang begitu besar, yang datangnya bisa dari dalam diri sendiri maupun dari faktor eksternal lainnya. Teori motivasi. Teori A.H. Maslow, sebuah rangka dasar yang menarik yang mencoba menjelaskan kekuatan daripada kebutuhan-kebutuhan adalah apa yang dikemukakan oleh A.H. Maslow. Ia menciptakan kebutuhan pokok yang membantu para pemimpin mengerti dan memahami faktor yang memotivasi bawahan. Ia menyatakan ada sesuatu hierarki, setiap orang memberi prioritas kepada sesuatu kebutuhan sampai kepada suatu itu dapat dipenuhi. Hierarki kebutuhan manusia menurut A.H. Maslow adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan badanilah meliputi sandang, pangan, dan pemuasan seksual. Kedua, kebutuhan keamanan meliputi baik kebutuhan akan keamanan jiwa maupun kebutuhan akan keamanan harta. Ketiga, kebutuhan sosial meliputi kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, kebutuhan akan perasaan dihormati, kebutuhan akan perasaan maju atau berprestasi, dan kebutuhan akan perasaan ikut serta. Keempat, kebutuhan akan penghargaan berupa kebutuhan akan harga diri dan pandangan baik dari orang lain terhadap kita. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mewujudkan diri, yaitu kebutuhan mengenai nilai dan kepuasan yang didapat dari pekerjaan. Jenis-jenis motivasi. A. Motivasi positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini, semangat kerja akan meningkat karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja. Yang B. Motivasi negatif. Manajer memotivasi karyawan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik. Dengan motivasi negatif ini, semangat bekerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi juga jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Alat-alat motivasi. Ada 3 alat motivasi, yaitu motivasi material insentif, non-material insentif, kombinasi material dan non-material. 1. Material insentif ialah alat motivasi yang diberikan berupa uang dan atau barang yang mempunyai nilai pasar, jadi memberikan kebutuhan ekonomis, misalnya kendaraan, rumah, dan lain-lainnya. 2. Non-material insentif ialah alat motivasi yang diberikan berupa barang atau benda yang tidak ternilai, jadi hanya memberikan kepuasan atau kebanggaan rohani, misalnya medali, piagam, bintang jasa, dan lain-lainnya. Hingga kombinasi material dan non-material insentif ialah alat motivasi yang diberikan berupa materi, uang dan barang, dan non-material medali dan piagam, jadi memenuhi kebutuhan ekonomis dan kepuasan atau kebanggaan rohani. Peranan motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan untuk melakukan sesuatu.
Jadi, jika motivasi dapat diartikan sebagai dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan, dengan peranan motivasi dalam meningkatkan kinerja, karena dengan motivasi yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang baik, dan begitu pula sebaliknya. Jika motivasi rendah akan menghasilkan kinerja yang rendah pula. Jadi, kinerja kerja seorang karyawan akan mudah mencapai tingkat yang diharapkan apabila didukung oleh motivasi yang tinggi. Motivasi untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik akan muncul apabila pekerjaan yang dikerjakan mempunyai nilai atau berarti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.